Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, kelas 4, materi Catur Pramana, pertemuan yang ketiga. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Sayang Widi. Berjumpa lagi bersama Ibu Gusti Ayumade Yuliani. Hari ini kita masuk dalam Catur Pramana pertemuan yang keempat. Sebelum memulai, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa. Dengan mengambil sikap Amustikarana, kita berdoa. Om Purwojato Brahmano Brahmachari Dharmamasanas Tapa Sudatista Tajmajatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasja Sarwa Amurna Sakamo. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menentukan contoh-contoh cara memperoleh kebenaran dalam Catur Pramana dengan tepat dan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan contoh-contoh cara memperoleh kebenaran dalam Catur Pramana dengan tepat dan benar. Baiklah anak-anak, kita akan mulai untuk bagian Catur Pramana yang pertama. Baiklah anak-anak, kita akan bahas yang pertama yaitu bagian Catur Pramana Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana itu adalah cara untuk mengetahui dan meyakini sesuatu dengan cara mengamati langsung terhadap suatu objek, di mana terdiri dari dua ya, yaitu yang pertama Nirwikalpa Pratyaksa dan Sawikalpa Pratyaksa. Kita bahas tentang Nirwikalpa Pratyaksa. Nirwikalpa Pratyaksa adalah pengamatan yang tidak ditentukan, yaitu mengamati sesuatu tanpa mengetahui baik volume, berat, warna, dan jenis dari objek yang kita amati. Hal tersebut bisa jadi karena salah memberikan sifat, maka pengetahuan itu pun menjadi semu. Misalnya, melihat seutas tali bisa dilihat sebagai ular karena salah memberikan sifat pada tali tersebut. Jadi, ular seperti tali atau tali seperti ular. Itu yang disebut dengan Nirwikalpa Pratyaksa. Yang kedua adalah pengamatan Sawikalpa Pratyaksa, di mana pengamatan yang ditentukan atau dibeda-bedakan. Misalnya mengamati suatu objek yang menjadikan kita tahu dan mengerti secara betul tentang objek yang kita amati. Misalnya mengamati kursi. Ayo kita amati kursi. Kita mulai mengamati. Oh, ternyata kursi terbuat dari kayu. Kursi bentuknya segi 4. Oh, kursi yang di depan saya berwarna coklat. Jadi, semua pengetahuan tentang kursi
didapat dari pengamatan langsung apa yang kita lihat. Itu namanya sawikalpa pratyaksa. Intinya adalah pengamatan secara langsung. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada upamana pramana. Upamana pramana adalah cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan, di mana kita akan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terdapat di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah kita ketahui. Misalnya, seorang anak yang diberitahu ibunya bahwa binatang harimau itu rupanya mirip dengan kucing, tetapi lebih besar. Dalam hal ini, si anak telah mengetahui rupa kucing. Sehingga pada saat mereka atau si anak pergi ke kebun binatang dan melihat ada seekor binatang yang rupanya mirip dengan kucing tetapi lebih besar, maka anak tersebut akan menyimpulkan bahwa binatang itu pasti harimau. Itulah contoh dari upamana pramana. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu anumana pramana. Apakah kalian masih ingat anumana pramana itu apa? Iya, memperoleh kebenaran dengan cara menyimpulkan. Kita bisa lihat pada gambar ada gunung. Kita akan mengamati sebuah gunung berapi dengan pengamatan yang terdiri dari 5 tahapan. Ibu guru yakin kalian masih ingat 5 tahapan tersebut. Yang pertama, pratijna. Kita mengamati, wah, gunung itu berapi. Kemudian tahapan yang kedua, hetu. Terlihat asap keluar dari gunung tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, udaharana. Segala yang berasap tentu ada apinya. Ada asap, pasti ada api. Kemudian tahapan yang keempat, upanaya. Kenyataan yang dilihat bahwa jelas gunung itu berapi. Dan tahapan yang terakhir yaitu nigamana. Kita menyimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa gunung tersebut berapi. Inilah contoh dari anumana pramana. Menarik kesimpulan dari pengamatan yang kita maksudkan. Kita masuk pada contoh sabda pramana. Masih ingat tentang sabda pramana? Ya, pintar. Terdiri dari 2 ya. Laukika sabda dan waidika sabda. Yang pertama yang akan kita bahas adalah laukika sabda. Contohnya, mendengarkan dharma wacana yang disampaikan oleh orang suci maupun para cendekiawan Hindu, baik itu secara langsung maupun melalui media elektronik. Ini adalah contoh dari laukika sabda. Kemudian, waidika sabda adalah kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda Sruti. Contohnya, membaca kitab suci Weda, kitab Bhagavad Gita,
dan kitab suci lainnya sebagai sumber ajaran agama Hindu untuk meyakini kebenaran akan adanya ide Sang Hyang Widi. Ini contoh dari Vaidika Sabda. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Ya, kalian bisa baca-baca kembali buku dan LKS yang kalian miliki. Dan untuk penilaian hari ini, Ibu Guru memberikan 5 soal untuk penilaian pengetahuan. Dibaca dan dijawab, ditulis dengan rapi pada buku tulis agamamu. Untuk penilaian keterampilan, Ibu Guru meminta kalian untuk melakukan wawancara, di mana petunjuk wawancaranya dan naskah wawancaranya kalian bisa baca. Dan setelah itu, Ibu Guru meminta kalian untuk mencoba membuat canang sari hasil dari wawancara yang kalian lakukan kepada orang terpercaya. Di sini kalian bisa mewawancarai ibu kalian ya, yang terdekat dan kalian percaya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ingat, kerjakan tugas dan kita akhiri pembelajaran dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.